أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan kajian sirah kita, dan sudah panjang lebar kita menceritakan dengan dua pertemuan perang yang mulia, perang yang punya pengaruh sangat besar dalam Islam, yaitu perang Badar. Dan kita akan masuk sekarang, setelah kita rentet terakhir pertemuan kita, beberapa kejadian antara perang Badar Ramadan tahun 2 Hijriah dengan perang Uhud yang terjadi tahun 3 Hijriah. Dan para ahli sejarah menyebutkan tentang sebab-sebab terjadinya perang Uhud. Paling tidak disimpulkan ada dua sebab. Yang pertama, kekalahan Quraisy di Badar. Dan ini merusak citra mereka di Jazirah Arab atau di depan para suku-suku Arab, sehingga mereka tidak punya cara lain, pilihan lain untuk memperbaiki kecuali mengalahkan muslimin. Dan ini juga tergambarkan dari sumpahnya Abu Sufyan, yang pada saat itu setelah meninggalnya tokoh-tokoh Quraisy di Badar hampir semuanya, dan tinggal dua orang, kita sudah jelaskan sebelumnya, Abu Sufyan dan Abu Lahab, dan Abu Lahab pun sudah meninggal, sehingga tertinggal Abu Sufyan sendiri di Mekah pada saat itu. Tentu belum masuk Islam, karena masuk Islamnya di masa pembebasan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah. Yang kedua, penyebabnya adalah orang-orang Quraisy, sebagaimana dicatat dalam sejarah dan sebelumnya, sebelum sejarah histori atau sejarah yang dicatat oleh para ahli sejarah, Al-Quran juga sudah menceritakan kalau orang-orang Quraisy sangat tergantung perekonomiannya atau kota Mekah secara khusus itu dengan perdagangan dari negeri Syam. Sementara baginda Nabi SAW selalu berusaha membentuk pasukan-pasukan, baik beliau pimpin sendiri yang dikenal dengan Ghazwah, atau dipimpin oleh para sahabat dikenal dengan Ma'rakah, atau dipimpin dengan para sahabat yang jumlahnya di bawah 100 orang, di atas 3 orang, di bawah 100 orang, yang dikenal dengan Sariyah. Maka orang-orang Quraisy terganggu sekali, karena mereka hidup memang dari negeri Syam. Sementara semua kafilahnya berusaha untuk diserang, walaupun ada beberapa kafilah yang sempat lolos. Maka paling tidak dua penyebab ini disebutkan oleh para ahli sejarah menjadi pemicu utama terjadinya perang Uhud. Nabi SAW atau sebelumnya Al-Quran menceritakan masalah itu, ya, ketergantungan Quraisy pada perdagangan atau ekonominya Mekah dengan perdagangan ini dalam surah Quraisy. Surah nomor 104 ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kata Allah, yaitu kebiasaan mereka bepergian untuk berdagang pada musim dingin dan musim panas. Kata ulama tafsir, musim panas mereka ke negeri Syam, dan musim dingin mereka ke negeri Yaman untuk berdagang. Tapi kebanyakan mereka di musim dingin di Yaman mereka hanya pergi untuk rekreasi, sementara musim panas ke negeri Syam mereka berdagang. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Saksi bahasan kita firman Allah, rihlatash shita'i was-shaif. Akhirnya Quraisy karena selalu menemukan kafilahnya dihadang, dan pernah saya kasih gambaran ikhwas sekalian, kalau Jazirah Arab di wilayah utaranya Jazirah Arab, bagian atasnya itu negeri Syam, dan posisi Mekah itu kalau mau ke negeri Syam harus lewati Madinah, Madinah di atasnya. Jadi Madinah itu di utara Mekah, habis Madinah baru keburu negeri Syam. Jadi mereka mau tidak mau harus lewat jalur itu, nggak ada jalur lain. Waktu itu mereka belum punya jalur lain, apalagi mereka harus lewat darat. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, mereka sekarang merasa terganggu, selalu dihadang. Kemudian mereka juga sudah kalah di perang Badar, jadi tambah takut. Sekarang bagaimana caranya? Mereka ubah jalurnya. Terakhir percobaan mereka adalah mereka melalui wilayah namanya Dzatu Irq. Dzatu Irq ini adalah jalur dari Mekah mutar ke dekat Jeddah, mutar sampai ke dekat wilayah Najd, wilayah Irak. Jauh sekali, baru masuk ke negeri Syam untuk menghindari Madinah saja. Jadi di sini misalnya mereka ke negeri Syam itu perjalanan sebulan,
ini bisa 2-3 bulan baru sampai. Tapi mereka coba lakukan itu. Ternyata baginda Nabi SAW dengar ada kafilah mereka keluar menuju ke sana. Maka beliau membentuk Sariyah. Saya sudah bilang tadi Sariyah bagaimana jumlahnya? 3 sampai 100. Di atas 100 pasukan. Tidak dikatakan Sariyah gitu. Maka dibentuklah Sariyah dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan sementara pada saat itu orang-orang Quraisy sama sekali tidak sangka, sama sekali tidak menyangka. Ternyata Sariyahnya Zaid bin Harithah berhasil menghadang kafilah sebelum tiba di negeri Syam. Dan akhirnya mengambil semua yang ada di dalam kafilah tersebut, membawa ke Madinah. Abu Sufyan yang memimpin Mekah pada saat itu bersama dengan orang-orang Quraisy tidak pernah menyangka terjadi penyerangan ini, dan karena jalur ini pun jalur alternatif yang sudah sangat jauh diketahui muslimin, maka mereka akhirnya putus asa. Abu Sufyan akhirnya tidak ada jalan lain kecuali memotivasi masyarakat Mekah, kita harus selesaikan urusannya Madinah nih. Kalau enggak habis semua ini, ekonomi enggak bisa, citra kita sudah rusak karena kalah, harus kita kalahin. Motivasi sana sini terus menerus. Puncaknya adalah pada saat Abu Sufyan menyurati suku Ghatafan. Dan suku Ghatafan kita sudah sebutkan tadi diserang oleh Nabi SAW, tetapi mereka tidak bisa atau mereka tidak melawan dan mereka sembunyi di atas gunung, walaupun mereka punya 10.000 personel kuda, semuanya siap perang. Suku Ghatafan waktu itu menyumbang personel perang banyak sekali. Sepertiga dari pasukan Quraisy, pasukan menyerang di Uhud nanti, itu dari Ghatafan. Jadi 1.000 orang mereka. 2.000 yang lain, Abu Sufyan berhasil mengumpul dari berbagai kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab. Dan belum pernah, dalam sejarah disebutkan, belum pernah Quraisy memiliki pasukan sebesar ini. 3.000 orang personel perang. Selama ini 1.000 itu sangat luar biasa. 1.000 itu waktu menyerang Badr itu sudah dianggap pasukan intinya Quraisy, itu pun kalah. Teman-teman sekalian, pasukan ini akhirnya menuju ke Madinah. Dan yang terjadi, Nabi SAW mendengarkan kejadian tersebut. Perlu saya gambarkan sedikit teman-teman sekalian. Madinah, sebenarnya sekarang Uhud itu masuk wilayah Madinah ya, masuk wilayah haram maksud saya, wilayah haram. Di zaman Nabi SAW waktu masih hidup, Uhud itu di luar gerbangnya Madinah. Jadi dulu ada temboknya Madinah, itu ada pintu gerbangnya. Uhud itu di luarnya pintu gerbang itu. Jadi kalau muslimin mau ke Uhud, maka mereka keluar dari pintu gerbang Madinah baru mereka ke Uhud itu. Pasukan Quraisy, teman-teman sekalian, mau menuju ke Madinah, ingin menaklukkan Madinah. Pintu gerbang Madinah yang paling dekat untuk bisa menembusnya adalah Uhud. Padahal gunung Uhud itu ada di luar tembok Madinah. Makanya dikatakan perang Uhud karena pasukan sampai ke lokasi itu, dan itu sudah pintu gerbang Madinah, dan gunung ini pun sangat dekat.